saya memberikan tema untuk kebenaran ini adalah gereja yang menjadi saksi Kristus. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Kalau kita memperhatikan konteks dari apa yang tertulis di dalam kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ini, ayat yang ke-6 dan ayat yang sampai dengan ayat yang ke-11 ini, maka ini sedang berbicara tentang satu tema penting dari kitab atau surat Kisah Para Rasul ini untuk gereja Tuhan menjelang kenaikan Kristus ke sorga. Gereja yang menjadi saksi Kristus adalah gereja yang dikehendaki oleh Allah untuk membawa berita baik ini ke seluruh dunia. Kita lihat di dalam ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Yesus terangkat ke sorga. Ayat yang ke-8 berkata demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Puji nama Tuhan. Jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita perhatikan kalimat kunci di dalam pembacaan kita di ayat yang ke-8 itu dikatakan bahwa kamu akan menerima kuasa. Kamu akan menerima kuasa. Kata kamu di sini tidak hanya menunjuk kepada murid-murid yang hadir pada waktu itu, tetapi juga menunjuk kepada setiap orang yang telah diselamatkan oleh kematian dan kebangkitan Kristus. Melalui pemberitaan-pemberitaan yang dilakukan oleh orang-orang percaya pada waktu itu, oleh rasul-rasul. Dan juga pada masa kita sebagai masa gereja, kita pun menerima kuasa itu. Jadi gereja Tuhan juga dipercayakan kuasa itu oleh Tuhan. Sehingga kalau kita perhatikan kebenaran ini, maka Tuhan Yesus mengkontraskan dengan ayat-ayat sebelumnya. Kalau kita lihat ayat yang ke-8 itu, dan menggunakan kata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kenapa dia menggunakan kata tetapi? Karena ini merupakan bagian yang kontras dengan apa yang diinginkan, apa yang diharapkan oleh para murid. Para murid mengharapkan Tuhan Yesus segera memulihkan kerajaan Israel. Para murid mengharapkan ketika dia memulihkan kerajaan Israel, mereka mendapatkan posisi, kedudukan, jabatan ketika dia menjadi raja. Sehingga ini bertentangan atau harapan kerinduan mereka bertentangan dengan apa yang menjadi visi dan misi Allah tentang pemerintahannya. Dan Tuhan mengingatkan mereka bahwa engkau tidak tahu kapan masa, kapan waktunya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dalam Injil Yohanes pasal 14, kita perhatikan di sana juga Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, sebelum dia mati, bahkan sebelum dia bangkit, dia menyampaikan hal penting kepada murid-muridnya bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan mereka sebagai yatim piatu. Tetapi dia akan memberikan seorang penolong yang lain kepada mereka. Dan penolong yang lain yang dimaksudkan di sana adalah Roh Allah yang memperlengkapi mereka dengan kuasa ilahi itu. Menariknya Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, kalau kita memperhatikan secara khusus lagi tentang kata kuasa yang dipakai di dalam
ayat yang ke-8 itu dari bahasa aslinya adalah dia menggunakan kata dunamis. Dia pakai kata dunamis. Ini adalah kata sifat yang tidak sekedar bicara tentang kekuatan atau kemampuan, tetapi lebih khusus kata ini menunjuk kepada kuasa yang bekerja dan bertindak menuju kepada satu kemajuan. Jadi kalau kita memperhatikan karakter dari kata dunamis ini, maka selalu ingin berubah, aktif dan tidak pasif di dalam menuntun umat Tuhan, menuntun para murid, menuntun gereja pada masa ini untuk bergerak maju. Kata dunamis ini juga berasal dari satu kata benda yang setiap hari mungkin kita selalu dengar nama benda ini adalah dinamo atau dinamik. Dinamo ini atau benda kecil ini selalu terdapat di dalam mesin-mesin motor, mobil, ataupun mesin apapun itu. Dinamo ini berfungsi untuk menghasilkan sebuah daya, sebuah kekuatan listrik yang akan mampu mengangkat atau mendorong benda-benda besar. Sehingga kata dunamis yang digunakan oleh Alkitab kita terhadap kata kuasa ini adalah satu kekuatan besar yang mampu melakukan perkara-perkara hebat di dalam kehidupan orang percaya. Jadi kalau kita memperhatikan kata dunamis atau dinamik dan dinamo ini, maka kita membayangkan bahwa kita yang adalah gereja Tuhan tidak dibiarkan, tidak ditinggalkan sendiri. Waktu Yesus terangkat ke sorga setelah dia mengucapkan ayat yang ke-8 ini. Ayat yang ke-9 berkata bahwa dia sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ini adalah kebenaran yang luar biasa. Karena hari ini kita tidak hanya merayakan Yesus mati bagi dosa saya, dosa Bapak Ibu Saudara, dan membebaskan kita dari kehidupan kerajaan gelap. Dan Yesus tidak hanya bangkit dari kematian untuk menjamin, membuktikan bahwa dia adalah Tuhan yang benar-benar hidup dan berkuasa atas kematian dan atas kehidupan. Tetapi dia juga adalah Tuhan yang tahu jalan dari mana dia datang dan jalan kemana dia akan pergi. Yaitu sorga, kehidupan yang kekal itu. Sehingga kita percayalah bahwa kalau dia mengatakan bahwa dia adalah jalan, kebenaran dan hidup, maka itu adalah perkataan yang benar. Hari-hari ini kita perhatikan banyak orang mulai bimbang di dalam menentukan pilihan-pilihan hidup mereka. Hari-hari ini juga kita mulai perhatikan menyebar di media-media sosial. Banyak sekali orang yang pada akhirnya berjumpa dengan pribadi yang agung itu. Dan mereka memutuskan untuk menyerahkan hidup kepada dia. Hari-hari ini juga orang ketika diperhadapkan dengan berbagai tantangan dalam kehidupan mereka. Mereka memilih untuk mencari kebenaran yang sejati dan mereka dipertemukan dengan kebenaran yang sejati itu. Yang menuntun mereka kepada kebenaran yang benar-benar memerdekakan hidup mereka dari kegelapan. Jadi hari ini kita merayakan hari kenaikan Kristus ke sorga. Ini merupakan satu berita baik yang terus harus diberitakan oleh gereja. Inilah suatu berita baik yang terus harus dikabarkan oleh semua orang yang percaya, oleh semua orang yang mengenal Kristus di dalam kehidupannya, oleh semua orang yang telah menerima undangan anugerah Allah tentang keselamatan itu. Sehingga semua orang yang telah menerima undangan ini harus memberitakan bahwa Kristus mati untuk dosa dan Kristus bangkit untuk memberikan bukti bahwa dia adalah Tuhan yang berkuasa, dan Kristus juga naik ke sorga menunjukkan kepada kita bahwa dia adalah jalan yang lurus itu, dan di sana dia menyediakan tempat bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian.
Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Mungkin kita bertanya pada hari ini, kapan Roh Kudus turun atas saya? Dan apa tujuan Roh Kudus atau kuasa itu diberikan kepada saya? Ada orang yang berkata bahwa ketika orang dipenuhi oleh Roh Kudus, ada tandanya berbahasa roh. Ada tandanya orang mengucapkan kata-kata bahasa-bahasa yang baru. Tetapi apakah itu benar sesuai dengan catatan kebenaran di dalam Alkitab? Ternyata saya mau katakan kepada kita bahwa untuk dipenuhi oleh Roh Kudus tidak demikian. Karena siapapun yang percaya, siapapun yang membuka hatinya dan menerima Kristus di dalam kehidupannya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, di dalam 1 Korintus 12 ayat 13 firman Tuhan berkata, sebab dalam satu roh kita semua telah dibaptis menjadi satu tubuh. Jadi waktu Kristus naik ke sorga, Roh Kudus diberikan, semua orang dipersatukan di dalam satu roh. Semua orang diikat di dalam satu kuasa. Semua orang hidup di dalam kepenuhan roh. Adalah orang-orang yang telah percaya kepada Yesus. Adalah orang-orang yang telah menyerahkan hidupnya dengan sepenuhnya kepada Yesus. Adalah orang yang berkomitmen untuk meninggalkan cara hidup dunia ini dan membiarkan kehidupannya dipimpin oleh Kristus. Mereka itulah yang akan dikaruniakan Roh Kudus yang menjadi materai keselamatan itu. Jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan 1 Korintus 12 ayat yang ke-13 ini dalam bahasa aslinya, bagian ini jelas menyatakan bahwa baptisan roh itu adalah suatu perbuatan yang telah terjadi satu kali dan untuk selama-lamanya. Jadi bukan dibaptis lagi, dipenuhi roh lagi, tidak. Konsep yang terbangun di dalam perjanjian baru tentang kepenuhan roh ini adalah terjadi satu kali ketika kita membuka hati dan percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh itu diberikan kepada kita. Roh itu dikaruniakan kepada kita satu kali untuk selama-lamanya. Tidak harus kita minta, tidak harus kita belajar, tidak harus kita mempelajarinya. Tetapi ketika kita benar-benar membuka hati dan hidup kita untuk percaya, Dia akan mengaruniakan Roh Kudus itu kepada kita. Jadi pada hari ini saya mau katakan kepada kita bahwa semua orang yang telah meninggalkan cara hidup yang lama dan menyerahkan kehidupan dengan sungguh-sungguh kepada Kristus yang mati, bangkit dan naik ke sorga, telah dibaptis dan telah dipenuhi oleh Roh Kudus itu. Lalu apa tujuan Roh Kudus atau kuasa itu dikaruniakan oleh Allah kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sebagai gereja Tuhan? Tentunya pasti ada tujuannya. Allah tidak mungkin memberikan sesuatu kepada saya, kepada kita semua sebagai gereja Tuhan tanpa tujuan. Pasti Allah punya tujuan. Kita perhatikan di dalam ayat yang ke-8 itu jelas di sana apa yang Tuhan Yesus katakan. Tujuannya adalah supaya gereja diperlengkapi bagi pemberitaan Injil. Ini tujuan yang pertama. Tujuan Allah memberikan kuasanya di dalam kita. Tujuannya Allah memperlengkapi kita dengan kuasa yang hebat, kuasa yang besar itu, supaya gereja diperlengkapi bagi pemberitaan Injil, melakukan amanat agung Kristus yang disampaikan di dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 19 dengan ayat yang ke-20 itu. Jadi kuasa itu memampukan gerejanya memiliki keberanian besar, melakukan pekerjaan besar. Pekerjaan besar yang mampu dilakukan oleh gerejanya adalah mengusir roh-roh jahat, menerima urapan untuk menyembuhkan orang sakit, dan terus berkarya bagi pemberitaan Injil. Ini adalah tema inti dari Kisah Para Rasul.
Jadi jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita perhatikan kebenaran ini dengan serius. Roh itu ada di dalam diri saya dan Bapak Ibu Saudara sebagai jemaat Tuhan. Kuasa itu ada di dalam diri saya dan diri Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kita menyadarinya? Apakah kita benar-benar membiarkan roh itu bekerja di dalam kehidupan kita? Apakah kita membiarkan roh itu mengarahkan kita kepada tujuan-tujuan Tuhan? Ataukah kita membiarkan roh itu berdiam di sana dan tidak berbuat apa-apa bagi kehidupan kita? Karena kita tidak membangun suatu persekutuan dan hubungan dengan Dia. Karena tidak ada suatu kerinduan pun di dalam hati kita untuk membiarkan Dia terus berbicara dan bekerja di dalam hidup kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan perkara-perkara besar yang dilakukan oleh Roh Allah, oleh kuasa Allah ini, contohnya adalah kita lihat Stefanus. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 6, di sana kita memperhatikan tentang apa yang dilakukan oleh Stefanus. Ayat yang ke-8 firman Tuhan berkata, dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa. Kuasa di sini juga dia menggunakan kata dunamis atau dinamik, yang mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Jadi seharusnya gereja yang telah menerima karunia roh ini bisa melakukan perkara-perkara ajaib, bisa melakukan perkara-perkara hebat di dalam pelayanan pekerjaan pemberitaan Injil. Ada keberanian yang besar yang ada di dalam hati dan hidupnya, yang terus mendorong dia untuk bergerak maju, untuk mengalami sesuatu yang terus berubah dari hari ke hari. Ingat bahwa kata dunamis atau kata kuasa ini berbicara tentang keaktifan gereja untuk melihat perubahan-perubahan besar yang akan Allah kerjakan melalui kehidupan kita. Jadi Kristus naik ke sorga, tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu, itu adalah benar. Karena apa? Karena Dia memberikan roh yang besar dan ajaib untuk memperlengkapi kita yang kecil dan hina ini bagi suatu pekerjaan yang besar. Jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mandat pelayanan pemberitaan Injil yang disampaikan, yang diuraikan oleh Yesus kepada murid-muridnya sebelum Dia naik ke sorga, dan mandat ini juga adalah bagian dari saya dan Bapak Ibu Saudara sebagai gereja. Dan Tuhan Yesus menentukan wilayah-wilayahnya di mana kita harus memberitakan Injil itu. Yang pertama adalah Yerusalem. Yerusalem berbicara tentang rumah Allah, kota Tuhan, tempat di mana Tuhan lahir, keluarganya. Di sana Injil harus diberitakan. Dan saya mau katakan juga bahwa Yerusalem juga bisa berbicara tentang saya dan keluarga saya. Jemaat Tuhan bersama dengan keluarga masing-masing. Di sana Injil harus diberitakan. Kabar tentang kematian, kebangkitan dan kenaikan Yesus ke sorga harus diberitakan terus menerus di dalam kehidupan keluarga kita. Kemudian yang kedua adalah Yudea. Yudea ini juga berbicara mengenai saudara-saudara yang tidak seiman, yang juga menjadi tanggung jawab kita sebagai orang yang telah dimerdekakan, yang juga menjadi tanggung jawab kita sebagai gereja untuk kita memberitakan kabar baik ini kepada mereka, yaitu Yudea. Yudea adalah saudara-saudara kita yang tidak seiman dengan kita, yang juga membutuhkan kabar baik ini untuk membebaskan dan melepaskan mereka. Wilayah yang ketiga adalah Samaria. Samaria kalau kita mempelajari dalam konteks Alkitabnya, ini adalah juga suku Israel yang sebenarnya terbuang di sana.
Jadi kalau kita menariknya kepada masa gereja, maka ini juga berbicara tentang orang-orang yang terabaikan, orang-orang yang terbuang, orang-orang yang tidak memiliki pengharapan apapun di dalam kehidupan mereka, yang perlu dilayani oleh gereja. Ini adalah mandat penting, amanat agung penting yang Tuhan sampaikan kepada gereja menjelang kenaikannya ke sorga. Lalu yang keempat adalah ujung bumi, berbicara tentang bangsa-bangsa lain, berbicara tentang orang-orang yang berbeda pulau, berbeda suku bangsa dengan kita, berbeda daratan dengan kita, yang mana kita juga harus menjadi bagian dari rencana Allah untuk menyelamatkan mereka. Mungkin kita tidak bisa ke sana, tetapi kita bisa berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani di bangsa-bangsa ini. Mungkin kita tidak bisa datang ke sana, tetapi dengan apa daya, dana, doa, dan harapan-harapan kita yang kita sampaikan kepada Tuhan melalui permohonan-permohonan kita, supaya bangsa-bangsa menerima Kristus, supaya suku-suku bangsa menerima Kristus. Karena sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Dia akan datang kembali yang kedua kali, melantik gereja sebagai saleh-salehnya apabila seluruh suku bangsa di dunia ini mendengar pemberitaannya. Apabila semua mendengar tentang kabar baik, tentang kabar keselamatan yang ada di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, gereja yang memiliki kuasa ini akan dimampukan untuk bersaksi bagi Kristus, sehingga orang yang terhilang dapat dimenangkan dan ajarkan untuk menaati semua yang diajarkan Kristus kepada kita sebagai pribadi-pribadi yang telah percaya itu. Perintah untuk memberitakan Injil ini berlaku bagi semua orang Kristen. Kalau kita kembali melihat di dalam Injil Matius 28 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20 ini, perintah tentang memberitakan Injil ini tidak hanya untuk orang-orang tertentu yang punya pendidikan tertentu, yang memiliki spesifikasi tertentu di dalam kehidupan dan dunia pendidikan yang mereka jalani. Tetapi perintah untuk memberitakan Injil ini berlaku bagi semua orang yang mengaku bahwa dirinya telah ditebus oleh darah Kristus, yang telah mendapatkan jaminan kehidupan di dalam Kristus, yang bertugas bertanggung jawab untuk memberitakan Injil. Dan firman Tuhan katakan di ayat yang ke-20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Jadi orang yang sungguh-sungguh serius memperhatikan pemberitaan Injil, firman Tuhan katakan bahwa mereka disertai, mereka dipelihara, mereka dilindungi oleh Tuhan sampai pada akhir zaman. Sekalipun amanat agung dalam Matius 28 ayat 19 sampai ayat yang 20 itu, kedengarannya hanya dimandatkan kepada murid-murid. Tetapi yang sebenarnya adalah kalau kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, maka ini adalah tugas kita semua. Kenapa ini tugas kita semua? Kalau kita memperhatikan di dalam Yehezkiel pasal 3 ayat 18 di sana, firman Tuhan mengingatkan kita. Dikatakan di sana bahwa kalau engkau tahu salah satu dari saudaramu atau orang-orang yang mungkin kamu kenal yang melakukan dosa, yang melakukan kejahatan, tetapi kalau kamu tidak mengingatkannya untuk kembali kepada kebenaran dan untuk meninggalkan dosanya, dan dia mati di dalam dosa yang dilakukan itu, maka dosanya itu akan dituntut kepada saya dan Bapak Ibu Saudara yang acuh tidak acuh terhadap pemberitaan Injil. Kita lihat Yehezkiel 3 ayat 18 itu jelas bahwa amanat ini diberikan kepada semua orang percaya. Oleh karena itu, kita semua yang telah diperlengkapi oleh kuasa ilahi ini,
Mari kita mengefektifkan kuasa itu dalam kehidupan kita. Mari kita benar-benar menyadari bahwa Kristus yang telah naik ke surga tidak meninggalkan kita sendirian dalam menjalani kehidupan ini. Tetapi ada roh yang besar, ada kuasa yang besar yang menyertai saya dan Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan di dalam pemberitaan Injil. Kemudian tujuan kuasa itu diberikan kepada kita yang kedua adalah supaya gereja dimampukan menghidupi kebenaran Kristus dalam hidupnya. Supaya gereja dimampukan menghidupi kebenaran Kristus dalam hidupnya. Saya percaya bahwa tanpa Roh Kudus di dalam kehidupan kita, tanpa Roh Kudus menuntun dan menolong kita, kita tidak akan mampu hidup sempurna. Kita tidak akan mampu hidup sama seperti apa yang dituntut oleh kebenaran firman Tuhan kepada kita. Tetapi dengan kuasa yang ada di dalam kita, kita akan terus disadarkan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, tentang semua kebenaran yang kita baca, tentang semua kebenaran yang kita dengar, tentang semua hal baik yang telah kita pelajari dari Alkitab, untuk kita sungguh-sungguh hidup di dalamnya. Dan yang mampu membuat kita hidup sungguh-sungguh di dalam semua kebenaran itu adalah Roh Allah atau kuasa Allah yang berdiam dan bernaung di dalam kehidupan kita. Alkitab berkata, Roh Kudus itu diberikan sebagai penolong bagi kita, untuk kita mengalami kehadiran pribadi Kristus lebih dalam lagi. Kalau kita lihat dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Roh itu dikaruniakan kepada saya dan Bapak Saudara untuk menolong kita. Roh itu juga dikaruniakan kepada kita untuk memberi kita kesaksian tentang kebenaran, bahkan seluruh kebenaran yang akan memuliakan Kristus. Jadi kalau hari ini kita merasa takut dan ragu untuk menyampaikan kebenaran, kita sedang membatasi roh itu untuk bekerja melalui kehidupan kita. Kita sedang menghalangi roh itu untuk memperlengkapi kita untuk menyampaikan semua kebenaran Allah itu. Kenapa kita harus menyampaikan kebenaran Allah? Ada 3 hal yang harus kita sampaikan supaya apa? Kebenaran itu memerdekakan kehidupan orang yang berdosa dari dosa mereka. Dan kebenaran itu menyadarkan orang tentang dosa mereka dan mereka berharap dan menyerahkan hidup kepada Allah. Dan kebenaran itu juga terus mengingatkan kita tentang penghakiman yang akan menghakimi semua kehidupan orang di muka bumi ini. Penghakiman yang akan datang yang akan menentukan siapa yang layak dan siapa yang tidak layak bersama dengan Allah di dalam kerajaan kekalnya. Dan itu adalah tugas kita. Tugas gereja, tugas semua orang yang percaya, tugas semua orang Kristen, tugas semua orang yang telah menerima kuasa ini. Demikianlah kita yang menerima kesaksian roh dalam karya penebusan Kristus. Saya percaya juga bahwa kita akan secara otomatis kita akan menunjukkan kehidupan rohani yang memancarkan kehidupan Kristus melalui kehidupan kita, yaitu kasih, kebenaran, dan keadilan dalam kehidupan kita. Orang yang telah hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, hal yang terpancar dari kehidupannya adalah kesaksian tentang kasih Kristus. Kebenaran Kristus yang hidup di dalamnya dan dia hidup di dalam kebenaran itu. Menuntun dia kepada kehidupan yang berkeadilan sebagaimana yang Kristus kehendaki dari kehidupan gerejanya. Oleh sebab itu Efesus pasal 5 ayat 18 Rasul Paulus berkata demikian. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ada 2 hal yang bertentangan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Dia menggunakan kata mabuk oleh anggur dan juga penuh dengan roh. Seseorang yang diisi dengan minuman keras
ia dikendalikan atau dikuasai oleh minuman keras. Kehadiran minuman keras itu dan kekuatannya mengesampingkan kemampuan dan tindakannya yang normal. Oleh sebab itu Rasul Paulus berkata, janganlah kamu mabuk oleh anggur. Karena apa? Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Lalu dia menggunakan kata kontras lagi, tetapi hendaklah kamu dipenuhi dengan Roh Kudus. Gereja yang dipenuhi dengan Roh Kudus, kehidupannya dikontrol, kehidupannya dipimpin, kekuatan besar akan mengalir terus dalam kehidupannya. Demikian juga dengan arti diisi dengan roh, maka kita di bawah pengaruh roh. Kita tidak berbuat sesuatu dengan kekuatan dan kemampuan kita sendiri. Ia yang memberi kuat kuasa kepada kita. Kita tidak melakukan apa yang kita ingini, tetapi kita sekarang dibimbingnya dalam segala kebenarannya untuk melakukan apa yang Allah ingini dari kehidupan kita. Yang Allah kehendaki dari kehidupan kita. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa jangan hidupmu dimabukkan oleh anggur. Karena anggur akan mengontrol kehidupanmu yang normal kepada kehidupanmu yang tidak normal. Anggur akan mengendalikan kehidupanmu kepada hal-hal yang tidak normal. Kepada hal-hal yang tidak sepatutnya untuk engkau lakukan dalam kehidupanmu sebagai orang percaya. Sebagai orang Kristen. Sebagai orang yang telah hidup oleh kasih karunia Kristus. Tetapi hendaknya engkau dipenuhi oleh Roh Allah. Roh Allah inilah yang memberi kuasa kepada saya dan Bapak Ibu Saudara untuk kita hidup di dalam segala kebenaran. Jadi jikalau Roh Kudus sungguh-sungguh berkarya di dalam kehidupan kita, dalam segala kepenuhannya, maka kita akan hidup lebih selaras dengan kekudusan Kristus. Kalau Roh ini benar-benar hidup di dalam kehidupan kita dan aktif dan menuntun kita, maka dia akan membawa kita kepada kehidupan yang memuliakan dan menyenangkan Allah. Dan kita pun mampu melakukan apa yang Kristus lakukan. Karena kuasa itu yang memperlengkapi kita bagi pekerjaan Allah yang lebih besar. Dan memampukan kita untuk hidup dalam segala sesuatu yang Allah kehendaki untuk kita lakukan di dunia ini. Bagi gerejanya, bagi orang-orang yang belum percaya. Jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dua bagian ini adalah penting bagi kita untuk kita perhatikan dalam kehidupan kita. Merayakan hari kenaikan Kristus kembali ke sorga. Tidak hanya menjadi satu perayaan rutinitas kita setiap tahun saja. Tetapi ini menjadi satu perayaan yang terus mengingatkan kita bahwa ada roh yang lebih hebat, ada roh yang lebih besar. Yang dapat menaklukkan dunia ini. Yang dapat menaklukkan kuasa-kuasa di dunia ini. Yang dapat memampukan gerejanya untuk terus berinovasi bagi perkembangan kemajuan pekerjaan pelayanan Allah. Saya percaya ketika kita mengerti kebenaran ini dan kita hidup di dalamnya, maka kita akan hidup bagi pekerjaan kemuliaan Allah. Puji nama Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini. Kita akan kembali memuji Tuhan dari buku nyanyian kemenangan iman nomor 81. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita di dalam doa berkat. Hendaknya kita semua berbahagia di dalam membangun dan menjalani kehidupan ini. Karena setiap hari kita dipimpin oleh roh yang hidup. Yang mengarahkan kita kepada kehidupan yang terus dilayakan memperkenankan Allah. Roh inilah yang melahirkan baru kehidupan kita. Dan roh ini juga lah yang menjadi materai keselamatan. Berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku
Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh, dalam Tuhanku hati teduh, sambil menyongsong kembalinya, ku diliputi anugerahnya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Puji nama Tuhan. Jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita dalam waktu ini. Mari kita semua tundukkan kepala kita untuk kita berdoa. Bapa yang baik, hati kami limpah dengan puji-pujian dan penuh pengagungan kepada Engkau. Terima kasih banyak untuk pimpinan-Mu, pertolongan-Mu, dari awal, pertengahan, hingga penghujung dari ibadah dan pelayanan kami pada siang hari ini. Kami bersyukur karena kami telah diperdengarkan kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu berkatilah kebenaran ini di dalam hati kami, supaya kebenaran ini terus meneguhkan iman, pengharapan dan kasih kami di dalam Engkau ya Bapa. Di dalam kami menjalani kehidupan dunia ini yang penuh dengan tantangan, penuh dengan cobaan. Biarlah gereja-Mu terus berdiri teguh. Biarlah gereja-Mu terus menjadi pembawa-pembawa kabar baik ini. Biarlah gereja-Mu terus menjadi penyambung lidah Allah, sehingga melalui pelayanan pemberitaan yang dilakukan oleh gereja-Mu ya Bapa, kami rindu semakin hari jumlah orang-orang yang diselamatkan semakin bertambah dalam golongan kami. Tuhan, terima kasih banyak. Berkatilah umat-Mu yang telah setia mengikuti semua pertemuan-pertemuan ibadah ini, yang telah setia memberikan hidup mereka, memberikan waktu mereka, meninggalkan semua aktivitas pekerjaan mereka, dan duduk diam di depan media sosial mereka masing-masing hingga pagi hari ini. Kami berdoa, Tuhan berkati kehidupan mereka dengan kekuatan dan kesehatan. Tuhan memberkati rumah tangga mereka dengan kebahagiaan dan damai sejahtera. Tuhan memberkati anak-anak mereka di dalam pertumbuhan dan pendidikan dan masa depan mereka, supaya mereka menjadi anak-anak yang berhasil dan keluarga demi keluarga yang menikmati penyertaan dan berkat Allah ini, terus menjadi pembawa kabar baik bagi banyak orang. Dan Engkau memberkati juga segala sesuatu yang mereka usahakan, yang mereka kerjakan, baik di dalam rumah, di luar rumah, di kantor, di perusahaan-perusahaan. Tuhan berkati mereka, agar dari semua yang mereka lakukan itu berkat Allah mengalir dan mencukupkan kebutuhan keperluan mereka, mengisi perbendaharaan-perbendaharaan mereka. Dan Engkau juga memberkati mereka yang telah setia, terus memperhatikan pekerjaan Allah. Tuhan, terus limpahkan berkat-Mu dengan limpah dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, terima kasih banyak. Kami akan mengakhiri ibadah ini, dan kami akan kembali kepada aktivitas kami masing-masing sepanjang hari ini.
Kami mohon daripada Engkau, anugerah daripada Allah Bapa, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi jalan, kebenaran, dan hidup bagi kami. Sukacita dan damai sejahtera yang melampaui segala akal kami, yang terus dipelihara oleh Allah Roh Kudus di dalam kehidupan kami masing-masing. Mulai saat ini, besok, hingga Maranatha, Kristus datang dan melantik salib-salib. Puji Allah, pohon berkat. Puji Dia, segenap bumi. Di surga pun memuji-Mu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Demikian ibadah perayaan kenaikan Kristus yang telah kita lakukan bersama pada siang hari ini. Bersama dengan seluruh tim gembala kami mengucapkan selamat kembali beraktivitas kepada seluruh jemaat Tuhan. Di dalam melakukan semua aktivitas panjang hari ini, Tuhan memberkati, Tuhan memimpin dan menyertai kita sekalian. Amin. Shalom.